pada kesempatan kali ini kami akan membahas Tokyo Revengers Chapter 216 dengan full ya, karena versi Inggrisnya sudah keluar. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi di video ini kami akan membahas chapter full bahasa Inggris atau lebih tepatnya bahasa yang bisa dipahami. Karena video sebelumnya tuh cuma bahas versi raw-nya. Maksudnya apa? Ya, versi raw itu bahasa Jepang ya guys. Jadi bagi saya yang tidak mengerti bahasa Jepang cuma mengira-ngira kejadiannya. Dan walaupun begitu perkiraannya juga tidak terlalu jauh meleset. Oke, lanjut ya. Chapter 216 dengan judul Show Her Color. Banyak mengungkap rahasia yang mungkin menjadi penghubung di masa depan. Kita bahas dulu kenapa Kawaragi-chan pergi berbelanja ke Harajuku, salah satu kota di Jepang. Kenapa tidak di tempat lain aja? Nah, perlu diketahui ternyata Harajuku yang ramai dikenal akan kesenian jalannya dan mode busananya yang berwarna-warni. Dengan toko pakaian klasik yang unik dan toko busana cosplay di sepanjang jalan Takeshita. Serta butik tradisional kelas atas yang berjajar di Omotesando Avenue yang rimbun. Ya intinya Harajuku itu tempat yang tepat untuk berbelanja busana atau pakaian. Apalagi dengan embel-embel fashion, jelas Kawaragi akan tampil lebih modis sebagai wanita tentunya. Dan alasan kenapa Kawaragi pergi berbelanja itu karena Takeumi Akashi, orang kedua di Brahman, menyuruhnya tampil lebih anggun. Ya, mungkin maksudnya kurang lebih Akashi menyuruh Kawaragi tampil sebagai perempuan. Jangan terlalu banyak pakai jaket dan mirip laki-laki. Dan itu adalah ATM dari Akashi. Di sini kita akhirnya tahu maksud dari perkataan Inupi sebelumnya, bahwa Brahman diatur oleh orang-orang dewasa yang lebih mirip seperti Yakuza. Ternyata maksudnya adalah Akashi Takeumi itu sendiri. Jadi Akashi, Benkei, dan Imaushi, umur mereka itu sudah sekitaran 27 tahun. Jadi teori orang dewasa yang mengatur Brahman adalah orang-orang di balik layar atau bapaknya Kawaragi itu salah ya. Ternyata mereka lah orang dewasanya. Itulah kenapa Kawaragi menyebut geng ini sebagai perkumpulan orang tua. Tidak termaksud Draken ya, karena Draken masih berumur 18 tahun. Nah, karena Takemichi seumuran dengan Kawaragi, yaitu 16 tahun, makanya Kawaragi tertarik sama Takemichi dan mengajaknya jalan-jalan. Dan fakta mengejutkan lainnya adalah Akashi Takeumi merupakan kakak kandung dari Kawaragi. Dan Kawaragi Senju hanyalah nama samaran dan nama aslinya adalah Akashi Senju. Nah, kenapa dipilih nama Kawaragi Senju? Karena arti dari Kawaragi itu dalam bahasa Jepang adalah Genjina yang memiliki arti professional name atau nama pekerjaan profesional. Yang menurut Kawaragi itu nama yang keren. Dalam budaya Jepang bisa digunakan oleh nyonya rumah dan geisha. Oke, tak hanya sampai di sini kejutannya, tambahan lagi. Ternyata Haruchio Sansu merupakan kakak kedua dari Kawaragi-chan. Jadi urutannya begini ya, Akashi Takeumi, lalu Sansu Haruchio, dan terakhir Akashi Senju. Nah, dalam budaya Jepang ada istilah yang disebut nama keluarga. Contoh nama keluarga Sano yaitu Shinichiro Sano dan Manjiro Sano. Dan contoh lain, Naoto Tachibana dan Hinata Tachibana. Nama keluarganya adalah Tachibana. Nah, dalam kasus ini, nama keluarga dari tiga bersaudara ini adalah Akashi. Jadi yang pertama Takeumi Akashi dan Senju Akashi. Lalu kenapa Haruchio Sansu alias nama keluarga Sansu ini dari mana? Kenapa beda sendiri walaupun mereka keluarga? Ya, jawabannya masih sama. Kemungkinan Sansu diadopsi keluarga lain atau itu hanyalah nama samaran seperti yang dilakukan oleh adiknya yaitu Senju. Jadi nama aslinya itu Haruchio ya, bukan Sansu. Sansu itu nama keluarga doang. Dan terungkap juga yang paling kuat di antara tiga saudara ini adalah Senju, adik perempuan mereka. Dan kakaknya yaitu Takeumi mendukungnya dan menjadikannya ketua geng Brahman. Dan kenapa Haruchio tidak mengikut dua saudaranya? Karena dia adalah simnya Maiki alias pemuja Maiki. Sepertinya ia tidak tertarik tentang keluarga. Ia hanya tertarik pada Maiki yang menjadi orang terkuat di Tokyo nantinya. Ini juga menjawab teka-teki kenapa Living Legend bisa berada di Brahman. Ya, kurang lebih jawabannya adalah karena kakak dari Senju yaitu Takeumi mengajak teman-temannya untuk masuk ke Brahman. Jadi sebenarnya Benkei dan Imaushi itu mengikuti Takeumi ke Brahman. Dan Takeumi mengikuti adiknya yaitu Senju untuk memimpin Brahman.
Dan sekarang misi mereka adalah untuk mengalahkan Maiki. Entah apakah ada motif aslinya. Seperti yang kami duga sebelumnya bahwa motifnya kemungkinan besar adalah membuat Haruchio tidak mengikuti Maiki lagi, alias menyelamatkan saudaranya tersebut. Jadi katakanlah jika Haruchio hanya mengikuti orang terkuat, apa jadinya jika saudaranya yaitu Senju mengalahkan Maiki? Pasti Haruchio langsung memihak pada Senju atau saudaranya tersebut. Mungkin begitulah kira-kira skenarionya. Oke, kita lanjut ya. Akhirnya kencan mereka berakhir dan alasan kenapa Takemichi tidak membawa barang belanjaan, yaitu karena Takemichi memakai jasa kurir alias membuat permintaan pada pelayan toko untuk mengirim semua barang atau pakaian Kawaragi ke rumahnya. Ya bisa gila lah, Takemichi mau bawa barang belanjaan sebanyak itu. Dan sebelum pulang, Kawaragi-chan membeli es krim dengan nama Estelase 17 es krim. Apa itu? Sebenarnya 17 es krim merupakan brand terkenal di Jepang. Jadi sebenarnya ada 17 rasa es krim yang berbeda-beda. Dan favorit Takemichi adalah coklat mint. Dan akhirnya walaupun awalnya menolak, Kawaragi sepertinya merasakan enak dengan rasa tersebut. Oke, sebelum pulang, dari apa yang saya lihat sih, sepertinya Kawaragi memang pengen bawa pulang batang es krim itu, atau stick es krimnya tersebut. Tapi Takemichi menolak dan memintanya untuk melemparkannya padanya, biar Takemichi saja yang buang. Ya, beginilah contoh laki-laki idaman ya. Pantas saja Takemichi banyak ceweknya, mulai dari Hina, Emma, Yusuha. Alasan mereka tertarik pada Takemichi mungkin karena ia mempunyai sifat yang sangat pengertian. Dan yap, terjadilah saat menyentuh stick es krim tersebut, Takemichi melihat sekilas masa depan, di mana Kawaragi alias Senju mati di tengah hujan, yang dimana kita hubungkan, hujan adalah hal yang paling dibenci oleh Senju. Jadi puzzle-nya tuh sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kawaragi-chan benci hujan, lalu kematiannya adalah saat hujan. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ia benci hujan? Apakah ini ada hubungannya dengan masa lalunya? Mungkin saja iya, terutama dengan Haruchio saudaranya. Ingat nggak? Maiki mendapatkan dan memungut Haruchio di tengah jalan. Artinya saat itu Haruchio sebelum mengenal Maiki, ia sudah hidup gelandangan alias hidup di alam liar. Padahal kakaknya sendiri merupakan anggota geng Black Dragon saat itu. Dan misterinya adalah luka apa yang terjadi pada mulut Haruchio. Apakah ada hubungannya tiga saudara ini berpencar? Mungkin akan kami bahas di next video ya. Nah, kita balik lagi. Saat Kawaragi mati, ia memberitahu bahwa ia menepati janjinya. Nah, janji mana yang ia maksud? Apakah janji untuk memakan es krim rasa coklat mint, ataukah pertemuan keduanya? Jika jawaban pertama benar, maka waktu kematian Kawaragi itu masih lama. Soalnya jarang-jarang bisa kencan 2 kali dalam waktu dekat. Apalagi beli es krim bareng. Tapi jika jawaban kedua benar, maka pertemuan selanjutnya yaitu di Tanbata, entah penulisannya udah benar atau tidak. Itu nama kota ya? Ya, yang jelas setahu saya adalah Tanabata, yang merupakan festival bintang atau salah satu perayaan yang berkaitan dengan musim di Jepang. Jadi kalau benar Tanbata adalah nama kota atau bisa saja nama kuil, seperti tempat pertemuan geng Tokyo Manji, maka di sana akan ada insiden yang dimana membuat bos Brahman, yaitu Kawaragi Senju akan mati terbunuh. Dan jika benar festival, maka kematiannya adalah saat acara itu dimulai atau sedang berlangsung. Ya, intinya jawaban pertama, umur Kawaragi masih panjang. Dan jawaban kedua, umur Kawaragi cuma sedikit alias nanti mati. Karena apa? Tidak heran, soalnya ini merupakan arcs final alias arcs terakhir sebelum Tokyo Revengers tamat. Jadi kematian Kawaragi yang dipercepat pun tidak jadi masalah, biar konflik yang tersaji pun semakin jelas dan padat. Ingat, Shinichiro, dia saja baru muncul dan dilenyapkan dalam cerita, apalagi Kawaragi yang statusnya lebih lemah dari Shinichiro. Dan ya, oke, udah. Itu saja ya pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.